Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Fiska Maulida sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep imbalan kerja, provisi, dan kontingensi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Radia Fiska Maulida dengan NIM 072. Selanjutnya ada Putih Niarika Ulfia dengan NIM 154. Lalu ada Sofyan Ubaitul Muslim dengan NIM 173, dan yang terakhir ada Ratna Umi Nur Lailasari dengan NIM 183. Tanpa berlama-lama lagi, mari mulai saja dengan materi yang pertama mengenai pengertian imbalan kerja. Pengertian imbalan kerja, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK) 24 tahun 2018, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam peristiwa atau jasa yang diberikan oleh pekerja atau terminasi kontrak kerja. Maksudnya adalah imbalan kerja ini meliputi seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai hasil dari jasa yang diberikan atau sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja. Secara lebih detail, imbalan kerja ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua, imbalan pasca kerja. Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Dan yang keempat, ada pesangon. Komponen ini akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Imbalan kerja jangka pendek. PSAK 24 mendefinisikan imbalan kerja jangka pendek sebagai imbalan kerja selain dari pesangon yang diperkirakan akan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait. Berdasarkan PSAK 24, imbalan kerja jangka pendek meliputi yang pertama, upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja. Gaji ini ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, gaji dan upah termasuk dalam kategori imbalan kerja yang harus diakui sebagai beban dalam periode di mana pekerja memberikan jasa yang terkait. Selain itu, jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam sistem jaminan sosial nasional, program ini diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Menurut PSAK, iuran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk program jaminan sosial juga harus diakui sebagai beban dalam laporan keuangan periode terkait. Yang kedua, cuti berbayar. Cuti berbayar adalah kompensasi yang diberikan entitas kepada karyawan dan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, cuti berbayar diakumulasikan. Hak cuti periode berjalan yang belum digunakan dapat diakumulasi dan digunakan di periode mendatang. Yang kedua, cuti berbayar tidak diakumulasi. Hak cuti periode berjalan akan hangus apabila tidak digunakan di periode berjalan. Yang ketiga, program bagi laba dan bonus. Entitas mengakui biaya ekspektasian atas pembayaran bagi laba dan bonus jika dan hanya jika terdapat kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran tersebut. Kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Terkadang entitas tidak menyatakan dalam kontrak kerja dengan pekerja bahwa akan ada pembayaran bonus atau gaji ke-13. Namun, setiap tahunnya entitas selalu membayarkannya. Hal ini menyebabkan timbulnya kewajiban konstruktif karena tidak ada hal realistis lain yang dapat dilakukan selain membayarkan bonus atau gaji ke-13 tersebut. Yang keempat, imbalan non-moneter. Imbalan non-moneter adalah bentuk kompensasi yang tidak berbentuk uang tunai, tetapi memberikan manfaat kepada karyawan. Menurut PSAK 24, imbalan non-moneter dapat meliputi yang pertama pakaian dinas, seragam atau perlengkapan kerja yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Manfaat yang berkaitan dengan kesehatan seperti asuransi kesehatan atau layanan medis. Yang ketiga, barang atau jasa, termasuk barang yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi, seperti kendaraan dinas atau fasilitas tempat tinggal. Selanjutnya, imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan setelah mereka menyelesaikan masa kerja mereka. Menurut PSAK 24 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, imbalan pasca kerja merupakan imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pasca kerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pasca kerja adalah tunjangan punakarya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Imbalan ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pembayaran iuran. Yang pertama, program iuran. Pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran. Yang kedua, program non-iuran. Hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi iuran.
Berdasarkan manfaat yang diterima pekerja, imbalan pasca kerja diklasifikasikan menjadi yang pertama, program iuran pasti. Program iuran pasti adalah jenis imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran tetap kepada entitas terpisah, seperti dana pensiun tanpa kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar lebih lanjut jika dana tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan terkait jasa pekerja. Akuntansi untuk program iuran pasti cukup sederhana. Beban diakui saat terjadinya dan liabilitas atau pengeluaran kas dicatat sesuai dengan kejadian. Liabilitas imbalan pasca kerja sebesar iuran yang terutang kepada entitas program dana pensiun. Jika iuran diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 12 bulan, maka liabilitas diukur sebesar nilai kini. Yang kedua, program imbalan pasti. Program imbalan pasti didefinisikan sebagai program imbalan pasca kerja selain program iuran pasti. Penggunaan program ini memberikan jaminan kepada pekerja terkait jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Biasanya, jumlah manfaat yang nantinya akan diterima oleh pekerja biasanya berkaitan dengan besaran gaji pekerja dan lamanya masa kerja. Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Program imbalan mungkin didanai sepenuhnya atau sebagian dan mungkin juga tidak didanai oleh iuran entitas. Baik, selanjutnya imbalan kerja jangka panjang lain. Imbalan kerja jangka panjang lain merupakan segala bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang pelaksanaannya ditunda hingga periode setelah periode pelaporan. Dengan kata lain, pembayaran atau manfaat ini tidak langsung diterima karyawan pada saat mereka memberikan jasa, melainkan baru diberikan setelah selang waktu tertentu. Contohnya adalah cuti panjang, bonus yang dibayarkan setelah 1 tahun, atau penghargaan masa kerja. Selanjutnya yaitu pesangon. Berdasarkan PSAK 24 yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, pesangon didefinisikan sebagai imbalan kerja terutang akibat keputusan perusahaan untuk memberhentikan karyawan sebelum usia pensiun normal, atau keputusan karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Pesangon diakui pada tanggal lebih awal antara ketika tidak dapat lagi menarik tawaran tersebut. Pekerja setelah menerima tawaran atau berlaku pembatasan hukum atas penarikan tawaran atau pengakuan biaya restrukturisasi sesuai PSAK 57. Selanjutnya yaitu provisi dan kontingensi. Provisi menurut PSAK 57 adalah liabilitas yang belum pasti waktu terjadinya dan jumlahnya. Ini berarti perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang di masa depan. Namun, waktu pembayaran dan jumlah pastinya belum dapat ditentukan secara pasti pada saat laporan keuangan disusun. Suatu provisi baru dapat diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan jika memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama yaitu kewajiban kini. Perusahaan harus memiliki kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, baik kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Yang kedua yaitu kemungkinan besar. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa perusahaan akan mengeluarkan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang ketiga, estimasi andal. Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan cukup akurat. Jumlah provisi yang diakui adalah hasil dari estimasi terbaik berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Estimasi ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi di masa depan. Contoh dari provisi, yang pertama yaitu perkara pengadilan atau litigation, yang kedua garansi, yang ketiga kewajiban terkait lingkungan, yang keempat kontrak memberatkan, yang kelima yaitu restrukturisasi. Selanjutnya yaitu kontingensi. Kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang belum pasti, di mana keberadaan atau nilainya akan ditentukan oleh peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Dalam konteks akuntansi, kontingensi dapat berupa liabilitas kontingensi atau aset kontingensi. Liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban ini belum tentu terjadi di masa depan, dan besarnya pun belum dapat dipastikan. Contohnya adalah gugatan hukum yang diajukan terhadap perusahaan. Meskipun liabilitasnya kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan, namun perusahaan wajib mengungkapkannya jika kemungkinan arus keluar perusahaan sumber daya tidak sangat kecil.
Berbeda dengan liabilitas, aset kontingensi merupakan aset potensial yang belum tentu terwujud di masa depan. Aset ini juga timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya tergantung pada peristiwa di masa depan. Contohnya adalah klaim ganti rugi yang diajukan perusahaan terhadap pihak lain. Sama seperti liabilitas kontingensi, aset kontingensi juga tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh. Oke, itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebagai penutup, mari kita rekap ringkasan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama ada imbalan kerja. Imbalan kerja ini mencakup seluruh kompensasi yang diberikan oleh entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Lalu ada imbalan kerja jangka pendek. Hal ini meliputi upah, gaji, cuti tahunan berbayar, bonus, dan imbalan non-moneter. Lalu selanjutnya ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini adalah kompensasi yang diberikan setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja ini dibagi menjadi program iuran dan non-iuran. Lalu selanjutnya ada imbalan kerja jangka panjang lain. Imbalan kerja jangka panjang lain ini mencakup kompensasi yang ditunda hingga periode setelah pelaporan, seperti halnya cuti panjang dan bonus tahunan. Lalu ada pesangon. Pesangon ini diberikan sebagai imbalan atas pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun atau pengunduran diri secara sukarela. Lalu berikutnya ada materi mengenai provisi dan kontingensi. Provisi adalah liabilitas yang belum pasti waktu dan jumlahnya. Contohnya seperti garansi dan perkara pengadilan. Lalu yang terakhir ada kontingensi, adalah kondisi yang belum pasti dengan liabilitas atau aset kontingensi bergantung pada peristiwa masa depan yang belum terjadi, seperti gugatan hukum. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.